wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pristiana dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Topik kita hari ini tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Yuk kita simak materi hari ini. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Pada saat bangsa-bangsa Eropa hendak menguasai Nusantara, mereka harus berhadapan dengan para penguasa lokal berupa kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan yang tersebar di wilayah Nusantara. Nah, ketika kebijakan bangsa-bangsa penjajah ini melukai rasa keadilan, mengoyak-ngoyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi rakyat di kerajaan tersebut, maka lahirlah sebuah perlawanan. Perlawanan terhadap bangsa Portugis terjadi di berbagai kesultanan, seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Ternate. Monopoli perdagangan, campur tangan terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, serta penyebaran agama Katolik membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun sayangnya, Sultan Hairun ditangkap dengan sebuah tipu muslihat dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Perjuangannya pun dilanjutkan oleh Sultan Babulo. Di bawah Sultan Babulo, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Perlawanan Kesultanan Aceh yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda pernah 2 kali menyerang bangsa Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1615 dan 1629. Meskipun tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis tetap berlanjut hingga Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Perlawanan Kesultanan Demak dilakukan dengan 2 kali, yaitu pertama, menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Raden Patah yang mengutus Pati Unus. Kedua, menyerang Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan 1527. Yang kedua, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan bersenjata terhadap VOC dan pemerintah kolonial Belanda dimulai sejak awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Perlawanan pada abad ke-17 antara lain dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1613 sampai 1645, lalu Sultan Iskandar Muda dari Aceh pada tahun 1635, lalu Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar pada tahun 1667, lalu Untung Suropati dan Trunojoyo dari Jawa pada tahun 1670, dan yang terakhir Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten pada tahun 1684. Pasca pembubaran VOC, perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial tidak surut, bahkan semakin luas. Perlawanan tersebut terjadi di berbagai daerah seperti Perang Patimura yang dipimpin oleh Thomas Matulesi dari Maluku pada tahun 1817, Perang Menteng yang dipimpin oleh Sultan Badarudin dari Palembang pada tahun 1817, Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dari Tanah Minang pada tahun 1822 sampai 1837, Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, perlawanan di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dari Bali pada tahun 1850, Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dari Kalimantan pada tahun 1860, Perang Aceh yang dipimpin oleh Teku Umar,
Taktakuci di Tiro, dan Cut Nyak Dien dari Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Perang Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 dari Tapanuli pada tahun 1870 sampai 1907. Cukup sekian pembahasan materi kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Happy watching!